pengawas penjas. Untuk selanjutnya materi inti tentang adaptasi sekolah menuju era new normal atau era baru kepada Bapak Heru sebagai pembicara utama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Bapak Heru. Halo, bisa didengar suara saya? Bisa Pak. Oke. Sebelumnya mohon informasi Bapak Moderator, saya diberi waktu berapa menit untuk bisa menyampaikan ini? Ya, 45 menit Pak. Nanti ada sesi tanya jawabnya Pak. 45 menit ya? Oke. Jadi sekarang pukul jam 10.42. 10.45. 10.45 ya, 10.45 terus selesai sekitar jam setengah 12. Oke. Siap, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-bapak Ibu Guru Penjasorkes yang pada saat ini sedang meeting di dunia maya, di dunia maya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi setelah di tahun yang lalu kita pernah bertatap muka di session pertemuan di ruang pertemuan Korwil. Sekarang kita ketemu di sini. Tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu, pada siang hari ini saya ditemani dua rekan kami, ada dua Bu Dokter yang di sebelah saya, nanti silahkan tanya-tanya seputar COVID, tapi jangan seputar yang lain, seputarnya COVID, seputarnya COVID. Tapi pada kesempatan ini sesuai permintaan dari teman-teman panitia, kita fokusnya pada persiapan adaptasi sekolah menuju eranya new normal, gitu. Nanti kita bisa diskusi tentang itu. Dan saya kira untuk wawasan COVID sendiri dari 2-3 bulan yang lalu sudah banyak didengung-dengungkan di semua media. Mungkin bukan hal yang asing dan mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak mendengar, banyak yang mendengar. Kita akan coba mengulang saja, merefresh saja sekilas untuk COVID-nya, dan nanti kita lebih fokusnya nanti pada persiapan kita di era new normalnya, di era new normalnya. Halo? Materi karena diaturkan kecil nanti bersama-sama. Oh, gitu. Baik, nanti peraturan penjelasan atau Mas? Ya. Bapak dan Ibu, ada banyak faktor yang terkait dengan penanganan COVID ini. Nanti sekaligus saya akan coba berikan bocoran kepada Bapak Ibu semua untuk pemetaan wilayah yang beresiko COVID di wilayah Puskesmas Logoimo. Coba kita masuk ke materi, Mas. Ayo, next. Di sini belum. Tangi dewe. Ayo. Aku terus masuk. Anang Kalwir. Nyambung sekedik dengan apa yang disampaikan Pak Tarman, memang betul Jadi saya mendengar panjang dan lebar tentang air bersih yang sehat, benar. Jadi memang air itu di tubuh kita perannya memang luar biasa, Sebagian tubuh kita ini terisi oleh volume air, dan memang air yang sehat itu dibutuhkan untuk
untuk pergantian sel untuk apa, betul sekali apa yang disampaikan oleh beliau. Next slide. Ada di mana, Mas? Di sini nggak ganti. Bapak Ibu bisa lihat slide kedua, bisa muncul di layar panjenengan, atau masih Belum, di slide Pak. pertama? Tidak Belum. Mas. Ya, saya coba sampaikan ke operator. Mas Doni untuk Ya. slide kedua belum muncul. Sudah muncul, Pak. Sudah muncul, Sudah Pak. muncul, ya. Untuk tulisan itu sudah slide. muncul. Slide kedua, Mas. Itu slide keempat. Ini belum muncul. Ke anu ini kalau meeting nonton itu loh. Kakak ini. Paradigma kesehatan. Munculnya tulisan paradigma kesehatan. Anu mengundang apa niku Puskesmas. Tidak mau. Slide keduanya tidak mau muncul. Maupun keduanya. Jadi ini Bapak dan Ibu, semalam saya melihat itu di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar kita berbunyinya seperti itu, bahwasanya kemudian daripada itu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, ini peran-peran Pak Guru, dan melindungi segenap bangsa merupakan kewajiban negara kita. Dan ini merupakan komitmen pemerintah, bukan berarti menyangkut pendidikan saja, tetapi ini berkaitan juga dengan sektor kesehatan, dan seperti pada masa pandemi seperti ini, ternyata kesehatan itu sangat mempengaruhi tingkat kecerdasan dan hampir semuanya, semuanya. Saya sendiri yang punya anak ini juga di rumah juga bingung ini, Pak. Jadi kalau siang ini di puskesmas, kalau sore sudah double sama ibunya itu satu-satu ngajari anak. Jadi memang pada masa pandemi memang ini semuanya diuji. Next. Nah, dari sini tidak mau ya, Mas? Dari sini mau tidak mau? Oh iya. Nah, berkaitan dengan kejadian penyakit yang ini konsep sebelumnya, Mas, di slide sebelumnya. Ini teori yang sering kita dengarkan adalah konsep dari kesehatan itu HL Bloom, Ada beberapa faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Derajat kesehatan seseorang jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi. Ada faktor lingkungan, ada faktor lingkungan, fisik, kimia, biologis, dari faktor perilaku, faktor genetika, dan faktor pelayanan kesehatan. Nah, nanti kita akan coba mengimplementasi ini dalam kasus di era pandemi COVID, terutama persiapan new normal.
loh. Punya air tuh kenapa? Aku nyuara kok kurang. Bisa sih tanya jawab. Oh, sinyalnya beneran apa? Ya ditanya. Iya Bapak dan sebenarnya Mas Erik madu nganggu jangan nganggu kira penting itu sebenarnya di tahun ini saya sudah coba rencanakan kita bikin momen ketemuan. Tadi saya cocok sekali kalau bisa Mati kabeh. Belum. Oke. Apa tiba tani? Tiba tani? Tokon apa? halo, bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Oh, oke. Nanti kalau memang suasana situasi sudah memungkinkan, kita akan coba bikin event untuk bisa ketemuan lagi teman-teman Penjas Orkes, Kita coba bikin momen apa begitu, nanti kita bisa konsep supaya Penjas Orkes di Kecamatan Selogoimo bisa lebih menarik gitu ya, lebih muncul dibanding kecamatan yang lain. Next. Memiliki pinjaman diperbankan atau lembaga keuangan lain. Nah, ini COVID-19 yang semula berasal di Wuhan sana, Halo Pak Kadot. ternyata kabar kita dengar sekian hari saja itu sudah sampai di Indonesia. Artinya penyebaran COVID ini memang sangat luar biasa, sangat luar biasa di dunia. Ini bahwasanya intinya penyebaran virus itu sangat cepat, dari orang ke orang, dan kan itu point ya, kita hanya bisa cegah dan menghindari, bisa menstop penyebaran virus tersebut. Kita tidak dapat mengidentifikasi lokasi di mana penyebaran virus tersebut, dan tidak seseorang tahu kapan pandeminya berakhir. Nah, kita ulang Bapak dan Ibu, biasanya COVID-19 adalah penyakit akibat suatu coronavirus yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia. Coronavirus adalah satu kelompok virus yang ditemukan pada hewan dan terakhir menyebar. Terus gejalanya apa? Jadi ini pertanyaan ini yang sering mati, Mas. Materinya mati ya. Jadi gejala ini yang mungkin ketika Bapak Ibu sinyalnya tidak ada ya. Tapi nggak aku ya. Suara bisa Dengar suara saya?
Bisa. Bapak Ibu masih mendengar suara saya? Dengar Pak, bisa Pak. Bisa. Ya. Bisa. Jadi Hanya videonya Bisa ya. juga. gejala-gejala yang saya sampaikan di sini itu apabila Bapak Ibu pada suatu wilayah terus ada yang menanyakan, ada yang mencentang, itu adalah tanda itu dilakukan screening ya. Jadi akan ditanyakan gejala-gejala itu ke panjenengan. Di sini masih muter ya, Mas? Muter sinyalnya. Sebentar Bapak Ibu ya, di sini di layar kami materi tidak nampak ini. Saburan nih Pak. Saburan ini. Kamu promosi saburan. Materinya belum muncul Bapak dan Ibu ya di sini. Di layar panjenengan kelihatan materinya Bapak dan Ibu. Buatan Pak. Buatan nggih, berarti di operator yang hanya muncul ini. Boten, Pak. Gimana? Layar bawah. Hah? Dagang itu Pak. Iya. Ini mungkin udah nih agak persis. Oh gitu. Ya. Ale, ini kok sinyalnya Pak. Ya. Enggak butuh ini Pak. Udah apa Pak ya? Mau itu. Iya kita. Mbak aku gimana? Satu Saya tahu dari Pak Morong tahu. Mohon setelah dinyalakan dimatikan lagi speakernya. Sungguh lah kita kabeh. Nggih. Ngomongnya ngoten. Tidak bisa semuanya. Speakernya dimatikan dari host saja semuanya. Iya Pak. Slide kapal udah ini ini. Halo, Bapak Ibu mendengar suara saya? Siap mendengar Ya. Pak. Oke, saya lanjut ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak
fasilitas kesehatan, dan itu mungkin di depan itu ada yang menanyakan tentang apakah Bapak Ibu mengalami penyakit seperti ini. Itu adalah upaya untuk melakukan screening COVID-19. Artinya memang saat ini kita harus lakukan itu supaya bukan mencurigai seseorang ya, tapi supaya memperlakukan terhadap seseorang itu pas dengan dengan kondisinya, Gejalanya yang umum adalah gejala batuk pilek ringan, sakit tenggorokan, batuk dan demam. Terus dan mungkin beberapanya bisa indera perasa ya Bu Dokter ya. Yang khas itu ke indera perasa, kalau dia membau juga sudah nggak kebau lagi, ini bau seperti apa. Seperti itu di indera perasanya, ngerasaannya pendutan kerosok, dan yang lebih parahnya kerusakan pada paru-paru itu cepat sekali, dan efeknya sesak nafas atau sulit bernafas. Seperti itu, lah. Itu makanya kalau Bapak Ibu di fasilitas kesehatan ditanyakan seperti itu adalah upaya untuk men-screening tentang keberadaan penyakit ini. Sedikit cerita Bapak dan Ibu, saya kemarin juga kebetulan 2 hari yang lalu saya juga kurang enak badan. Malam-malam itu gara-gara makanan yang saya makan sampai suara tenggorokan itu urik sekali, dan tiba-tiba panasnya tinggi. Dan kemarin itu ketika saya cari surat keterangan sakit di tempat kesehatan tersebut, saya juga di screening seperti ini. Dan hampir-hampir kecurigaan mereka juga mengarahnya seperti ini. Jadi tapi karena di scoringnya tidak memenuhi scoring standar, jadi tidak masuk di kecurigaan COVID-19. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang dulu, penyebaran COVID ini adalah kontak erat dengan orang yang terinfeksi COVID. Jadi kalau di teori itu secara otomatis orang yang kontak erat di lini 1 itu bisa langsung dicurigai untuk terinfeksi COVID-19. Nah, penularannya melalui batuk dan bersin, Di sini akan mengeluarkan percikan ludah, air, Nah, jika di dekat dengan sumber tersebut, virus ini dapat masuk melalui saluran nafas, bisa melalui selaput lendir, Makanya disarankan untuk memakai masker dan memakai kacamata, untuk mengantisipasi ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, saya sedikit cerita di sini, bentar. Oke, kita habiskan slide ini dulu. Siapa yang paling beresiko? Kita masih perlu mengetahui lebih tentang dampak COVID-19 pada manusia. Terutama di sini yang kondisi yang paling rentan adalah orang yang berusia lanjut, terus orang yang memiliki penyakit bawaan, seperti diabetes, jantung, dan penyakit parah yang lain, yang kekebalan tubuhnya itu berkurang, ini paling rentan dia terkena dampak COVID-19. Nah, apa pengobatan untuk COVID-19? Saat ini belum ada pengobatan atau vaksin untuk COVID-19. Namun sebagian besar gejala yang ada, evaluasi sampai dengan yang kejadian sampai dengan hari ini di Indonesia, itu dapat ditangani.
Oke. Sebelum kita masuk ke slide berikutnya, saya coba cerita sedikit tentang kejadian yang ada di wilayah kita, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jelas. Oh iya. Ya, oke. Cuma gambarnya Jadi yang dari gambarnya ya, oke. Gambarnya Pak. Gambarnya coba ini di repair oleh beliau Mas Doni nggih, selaku operator. Jadi kejadian di wilayah kita beberapa terakhir yang positif ini kondisinya benar-benar fit dan dia tidak menunjukkan gejala dia sakit. Oke. Itu yang kami rekam. Yang kedua, di lini pertama di keluarga inti, ya, artinya di keluarga inti yang setiap hari dia kontak itu ternyata juga positif. Jadi untuk teori penularan COVID-19 yang seperti yang Bapak Ibu lihat di media-media itu benar itu, real itu. Dan anehnya, jadi tukang yang ada satu tukang yang dia tidak atau subhanallah Pak, dia tidak notabene dia tidak menginap di situ, tidak bertempat tinggal di situ, dan hanya bekerja di situ, itu juga positif. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, untuk kasus yang terakhir ini memang banyak yang positif, banyak yang positif. Saya coba paparkan kepada Bapak Ibu semua, tadi sebelum berangkat ke sini saya coba cari bocoran dari petugas kami. Kami mohon kewaspadaan Bapak Ibu semua, kewaspadaan Bapak Ibu semua. Dan untuk ini juga demi Selogoimo juga, tanpa panjenengan juga tangan panjenengan, kemungkinan kasus ini juga bisa menjadi kemana-mana, Coba paparkan, tidak di slide. Kami paparkan lewat dialog saja, bahwasanya di kejadian masuk di Selogoimo itu di bulan April itu ada satu kasus positif. Terus di Mei itu 0, Juni 0, dan di Juli itu ada ledakan kasus 17 kasus. Bapak Ibu pengen tahu lokasinya di mana? Halo? Nggih, Pak. Ya. Harus itu. Oh, harus, ya. Saya tidak sampaikan detailnya ya Pak, saya cuma sampaikan desanya saja ya Pak, supaya nanti pihak sekolahnya juga lebih waspada. Ini bukan tujuannya untuk yang lain-lain, enggak, tapi demi anak didik kita. Ketika nanti new normal itu harus dilaksanakan, terus pendidikan itu harus alur pendidikan itu harus dilaksanakan. Kita selaku warga sekolah, selaku pengelola sekolah, ini bisa lebih waspada dan bisa menjadi mengantisipasi ini. Untuk desa paling timur ada Tunggur, Maru, Pandan, Sambirejo. Jadi itu beberapa fokus desa yang kemarin untuk lonjakan kasusnya kita temukan positif. Tapi kalau sudah sekian waktu, artinya sudah isolasi diri sudah dilaksanakan, mungkin secara teori sudah penyakit itu sudah dikatakan aman, tapi kita tidak bisa menjamin. Kita tidak bisa menjamin. Nah, kebetulan di samping saya ini ada Bu Dokter ini, ya beliau Bu Dokter, Nanti saya kenalkan saya simpen dulu ini. Tapi saya tanya jawab, silahkan tanya kepada Bu Dokter. Ada 2 Bu Dokter
saya ajak di forum ini supaya kita lebih kuat untuk berbicara tentang kesehatan. Ya. Jadi itu Bapak dan Ibu, kami mohon bantuan Bapak dan Ibu dalam hal kewaspadaan, terutama ketika sekolah nanti, terutama di daerah-daerah fokus untuk lebih berupaya maksimal, ya, berhati-hatinya dalam mengantisipasi COVID-19. Next, bisa Mas dilanjut? Materinya bisa masuk? Kita kembali ke materi, ya. Jadi itu tadi kita sudah paparkan tentang sedikit gejala COVID, ya, gejala COVID. Yang intinya adalah kekebalan tubuh kita, ya, kekebalan tubuh kita. Nah, dalam upaya pencegahan COVID ini ada beberapa hal di sekolah yang diupayakan. Yang pertama, protokol RP yang wajib dilaksanakan di sekolah. Materinya belum muncul ya Mas? Oke. Yang pertama adalah pakai masker, ya. Pakai masker. Di sini ya. Nanti materi kita bisa nyambung ya. Oke. Tentang pakai masker. Jadi mohon untuk sekolah protokoler wajib ini di kesehatan dimanapun berada, terutama di warga sekolah yang memasuki, semua orang yang memasuki area sekolah wajib memakai masker. Itu nyuwun tulung nanti untuk bisa digedok menjadi peraturan sekolah, ya, peraturan sekolah. Seperti kami yang di Puskesmas juga sudah menulis di depan, yang tidak memakai masker kami tidak akan coba layani. Seperti itu Bapak dan Ibu, monggo nanti saged disetting di sekolah kira-kira berapa siswa, terus mungkin sekolah mau pengadaan masker atau bagaimana, gimana nih. Yang penting semua orang yang masuk di langsung di slide tengah Mas, di sekolah di area sekolah wajib memakai masker. Dan peraturan yang baru Bapak dan Ibu, peraturan yang baru, ternyata kalau masker yang digunakan itu masker medis, oke lah, masa pakainya bisa lebih lama, mungkin masker medis itu 4 di peraturan WHO yang baru itu harus sudah ganti. Itu yang medis. Nah, kalau kita punyanya masker kain, masker kain, nah itu harus berapa kali ganti. Tapi realitanya di masyarakat Bapak dan Ibu, kalau kita tahu sekarang, Masya Allah, orang memakai masker aja susah. Ini nyuwun tulung, karena kalau melihat grafiknya, kalau melihat model letusan pandemi ini sekitar Oktober aja nanti mungkin masih menunggu, kita menunggu grafik Indonesia itu datar atau sedikit turun. Ternyata ini masih naik terus. Nah, banyak polemik di luar. Wah, itu dibikin seperti ini, tapi kenyataan realitanya orang kalau sudah kena COVID, kalau dia sakit, ya sakit bablasnya ya bablas, harus dirawat, dan bahkan ada yang meninggal. Itu yang membuktikan seperti itu. Tidak ada nyuwun sewu, kalau saya juga mendengar sekilas itu di luaran sana, terus gawe-gaweane medis, gawe-gaweane, demi Allah itu di kami nggak ada seperti itu Bapak dan Ibu, bukan ini pembelaan atau apa, sebelah saya juga ada Bu Dokter ini, gitu. Jadi seperti itu, ternyata masker itu melindungi kita dan melindungi orang di luar kita. Dan
aturan yang terbaru 4 jam harus ganti. Seperti itu. Mas, mungkin di mereka materi belum muncul, Mas ya. Bapak Ibu bisa melihat materi? Mohon informasinya? Belum, Pak. Belum. Proses. Oke. Belum. Proses. Oke. Jenengan mawon sing diwateni. Oh iya, siap. Ini saya melihat layar di depan saya ini. Ini saya nggak bergeser layar, nanti nggak jam setengah 12, hampir 10 menit lagi selesai. Makanya ini saya sampaikan dulu, nanti materi saya tinggal ya Bapak Ibu, terserah nanti disebarkan oleh Pak Agus dan teman-teman panitia. Siap. Yang kedua, apakah di sekolah Bapak dan Ibu sudah tersedia fasilitas cuci tangan? Pripun Bapak dan Ibu? Sampun, Pak. Sampun, Pak. Yang pertama tadi pakai masker, yang kedua tersedia fasilitas cuci tangan. Harapan kami, warga di sekolah itu tahu waktu penting kapan dan dia harus cuci tangan, Bapak Ibu ya. Tahu waktu penting kapan harus cuci tangan. Jreng. 2 sebelum, 3 sesudah. Dengar Bapak Ibu? Oke. Dengar, Pak. Sebelum makan dan sebelum menghidangkan makanan. Setelah buang air besar, setelah memegang hewan, dan setelah melakukan aktivitas atau ketika tangan kita kotor. Itu waktu kritis kita harus cuci tangan. Nah, lanjut Mas ke slide berapa, jauh di bawah itu sudah di telapak tangan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kenapa tangan kita harus dicuci. Yang ketiga, langsung next. Yang ketiga lagi di bawahnya Mas, dilakukan cek suhu. Apakah di sekolah Bapak Ibu sudah punya alat termogan pengontrol suhu? Pertanyaan saya. Sudah, Pak. Sudah ada, Ya, Pak. Sudah, Pak. Ada 3. Ya, berarti itu sudah bisa dilaksanakan tiga syarat tadi. Pakai masker, cuci tangan, dan dilakukan cek suhu. Materinya next, Mas. Terus, oh ya, upayakan juga karena di bawah sekali, Mas. Karena penularan itu bisa melalui mata, menggunakan ya Bapak Ibu ya, anak bisa pakai kacamata atau pakai visil, visil. Karena murah kok visil, mungkin 15.000 sudah dapat yang seperti kacamata itu, lebih aman. Terus, ya, next. Ya itu terus waktu protokol kesehatan sekolah terus naik bawahi, pakai masker terus bawahi, cuci tangan pakai sabun bawahi. Next. Cek suhu terus, next. Wah, iki hop, waktu kegiatan nggih. Nah, sebelum kantin nah, di atasnya Mas, guru dan siswa wajib menggunakan masker saat berada dalam kelas. Jangan sampai Bapak Ibu guru menyuruh siswanya pakai masker, tapi Bapak Ibu guru tidak menggunakan masker. Oke ya. Terus guru dan siswa wajib cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Guru dan siswa tidak diperkenankan menggunakan sepatu alas kaki ke dalam kelas. Nah, monggo ini kebijakan sekolah masing-masing. Menurut kami, saya coba telah tadi malam itu, seandainya Bapak Ibu guru itu bisa mengkondisikan
alas kaki itu apa yang dipakai dari rumah dan apa yang dipakai di sekolah itu bisa dibedakan, itu kemungkinan jauh lebih aman. Terus siswa duduk sesuai nomor absen tertera di meja, ya, tidak diperkenankan pindah-pindah. Seandainya nanti semua sudah masuk, semua tidak bisa bergerak bebas lagi seperti dulu. Artinya itu lungguh kono ya lungguh kono. Dan siswa berada di kelas dengan jarak minimal 1 meter. Durasi pembelajaran tidak boleh melebihi waktu yang ditetapkan, sepertiga dari jumlah siswa yang sesungguhnya. Siswa diperkenankan makan minum di kursi atau meja setelah mencuci tangan menggunakan sabun. Sementara waktu, jadi intinya Bapak dan Ibu, di tempat-tempat umum seperti di sekolah, itu diupayakan agar siswa tidak bergerombol. Oke. Makanya sementara kantin sekolah ditutup dulu di masa pandemi ini, atau memang harus dibuka, harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Di situ harus ada jaraknya. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Saya mendengar? Siap, bisa Pak. Yes. Nah, sementara untuk kegiatan ekstrakurikuler bagaimana? Ekstrakurikuler silahkan dilaksanakan, tapi dengan catatan tadi Bapak dan Ibu, prinsipnya apa? Jangan sampai bersentuhan, jangan menggunakan alat yang bisa saling menyentuh, saling melempar, saling memegang. Kalau Bapak Ibu senam dengan jarak itu, saya kira bisa dalam masa pandemi ini. Terus bagaimana untuk kegiatan di luar kegiatan belajar mengajar? Nah, monggo. Kalau di situ memang ada ibu-ibu yang menunggu anaknya sekolah, itu kebijakan sekolah bagaimana? Apakah dibikinkan tempat tertentu dengan jarak dijarai atau bagaimana? Yang penting di area sekolah itu aman. Nah, terus desinfeksi ruang. Nah, desinfeksi ruang menjadi satu sarana, satu momentum, satu alat untuk dalam rangka membunuh kuman. Amin sewu, kemarin juga sempat muncul tentang desinfeksi, bilik desinfeksi. Nah, menjadi polemik juga Bapak dan Ibu itu. Tapi saya lihat di pendidikan, beberapa institusi pendidikan menggunakan itu. Pertanyaan saya, apakah bahan desinfeksi itu aman? Artinya begini Bapak dan Ibu, bahan desinfeksi itu dibedakan untuk orang dan untuk alat. Jangan sampai bahan desinfeksi tinggu alat kok disemprotin yang wong. Memang niatnya membunuh virus, tapi kalau lama-lama terpapar desinfektan yang memang itu tidak dikhususkan untuk orang, itu akan menjadi racun. Ngaten. Jadi memang kami diwanti-wanti sekali kalau di puskesmas, di institusi kami ini ada satu bagian pengampu untuk desinfeksi ini, PPI pencegahan penyakit nosokomial PPI. Jadi di situ dibahas tentang bagaimana upaya-upaya desinfeksi lah, termasuk di sini. Jadi pencegahan penyakit infeksi ya, PPI ya. Ya. Nah, di situ ini di slide di bawahnya saya coba paparkan Jangan sampai satu, Bapak dan Ibu dalam mencampur dalam memformulasi
bahan itu dicampur-campur, dicampur-campur. Karena apa? Masing-masing bahan itu punya bahan dasar masing-masing, punya bahan dasar masing-masing. Kalau larutan pemutih itu berarti bahan aktifnya adalah klor, larutan klorin, hipoklorit. Kalau karbolisol pembersih lantai itu adalah kalau karbolisol itu fenol, senyawa dari alkohol. Kalau pembersih lantai ada benzalkonium klorida, ini kloridanya. Jadi jangan sampai 1 atau 2 bahan itu dicampur yang berlainan merek. Gunakan satu dengan sesuai takaran. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Halo? Bisa, Pak. Ya. Oke. Jadi desinfeksi lantai, desinfeksi ruang adalah ruang-ruang yang sering digunakan untuk kontak dengan anak-anak. Ya, nek dinding, kalau dinding itu kalau kita berbicaranya pakai apa muncrat tekan langit-langit, apa disebut sampai di atas. Tapi kan nek ngomong dulu bocah lirik-lirik, saya kira tidak sampai di atas sana juga. Ya, efektif dan terus untuk tempat sampah, tempat sampah mungkin ada yang membuang masker, ada yang membuang tisu, yang sudah terkena di area muka, mulai dipisahkan Bapak Ibu, tempat sampah antara tempat sampah umum dan tempat sampah tisu, masker itu ada tempat sampah khusus. Sudah 32 sedikit lagi, Terus seperti itu alas kaki, Tadi saya sarankan untuk sebaiknya memang anak-anak itu bisa membawa sandal sendiri tinggal di sekolah, itu mungkin jauh mungkin lebih aman, Jadi ketika nanti disemprot, sandal disemproti kabeh, besok dipakai lagi. Dan pulang tidak memakai sandal itu. Dia pulang sepatu itu hanya dipakai untuk perjalanan dari sekolah ke rumah supaya kakinya aman. Dan diharapkan tidak ada perpindahan kuman, Anak-anak tetap aman di rumah ataupun di sekolah. Nah, mungkin yang perlu ditambahi di sini untuk meningkatkan imun anak-anak, perlu adanya suplementasi, monggo. Apakah gerakan minum susu rutin untuk anak-anak atau apa ditambahi. Dan jangan lupa bahwasanya karena virus itu tidak kelihatan Bapak dan Ibu, kita tidak tahu siapa yang menularkan dan siapa yang tertular. Sampai di rumah mandi, lakukan protokoler, mandi, cuci baju dan langsung mandi. Kami kira itu Bapak dan Ibu, karena terbatasnya waktu, supaya mewujudkan generasi sehat, Indonesia unggul. Saya masih senang mengutip di tema HKN yang lalu, karena apa? Kita semua di sini untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan unggul tentunya dengan melalui pendidikan. Ayo lindungi diri dari corona. Terima kasih. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian materi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Waalaikumsalam. monggo sesi selanjutnya apa? Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami akan coba tanya, kami akan coba jawab, semampu kami. Dan kalau itu memang berhubungan dengan penyakit, di sebelah kami ada 2 Bu Dokter di sini yang bisa membantu saya untuk bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua.